Ya, shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Thomas Regian Alfredo. Saya mengajar pada pelajaran sosiologi untuk kelas 10 dan 11 IPS. Nah, pada saat ini kalian sedang mengikuti kegiatan PTA. Nah, di dalamnya ada materi mengenai iman dan takwa. Dan pada hari ini saya ingin men-sharingkan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kita pelajari dan kita akan coba untuk praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja ya, kalian bisa simak dan juga bisa membuka Alkitab kalian masing-masing. Mari kita buka pada Matius 5 ayat 13. Nah, perikopnya adalah garam dunia dan terang dunia. Mungkin perikop ini sudah tidak asing bagi kalian, karena mungkin sudah sering dikhotbahkan, tapi mari kita belajar bersama-sama untuk mengingat lagi untuk kita praktikkan dalam kehidupan kita. Saya akan lebih fokus pada ayat 13 saja ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mungkin kita sering mendengar kita harus menjadi garam, kita harus menjadi terang. Nah, sebenarnya kalimat itu sedikit kurang tepat. Kenapa? Coba kalian lihat di ayat 13. Kalau tulisannya adalah kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Apa sih perbedaan dari kamu harus menjadi dan kamu adalah? Misalnya saya contohkan seperti ini. Kalian harus menjadi siswa-siswi SMA Negeri 4. Nah, apakah kalian sudah menjadi siswa-siswi SMA Negeri 4? Belum. Karena siswa-siswi SMA Negeri 4 itu menjadi goals-nya, menjadi sesuatu yang kalian inginkannya. Nah, sedangkan kalimat yang kedua adalah kalian adalah siswa-siswa SMA Negeri 4. Nah, berarti kalian sudah ada di dalamnya. Kalian sudah menjadi siswa-siswa SMA Negeri 4. Nah, inilah yang membedakan orang Kristen. Kita sudah punya predikat yang melekat. Saat kita menjadi orang Kristen, otomatis kita menjadi garam dan terang. Dan itu harus kita hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, kenapa Tuhan memperumpamakan seperti garam? Nah, coba kita lihat. Sifat garam apa? Predikat yang melekatnya apa? Asin. Seperti itu. Sama seperti orang Kristen, predikat yang melekatnya adalah garam dan terang. Seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit fungsi dari garam. Fungsi garam yang pertama mencegah pembusukan. Jadi misalnya mungkin yang suka masak lebih mengerti kenapa akhirnya garam ini bisa mencegah pembusukan. Nah, kita sebagai anak muda, sebagai orang percaya, ini juga bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, mencegah pembusukan. Misalnya di dalam geng pertemanan kalian, kayak lagi seru banget ngomongin teman kalian. Nah, kalian hadir sebagai orang Kristen untuk mencegah pembusukan, yaitu mencegah obrolan mereka menjadi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Nah, kita sebagai orang Kristen punya peran itu untuk mencegah terjadinya pembusukan. Nah, misalnya kalian punya satu kelompok, terus teman-teman kalian, udahlah nggak usah ngerjain tugasnya lah, susah, terus kebanyakan tugasnya. Nah, kalian sebagai orang Kristen punya peran di dalamnya untuk udah jangan kita kerjakan karena ini tanggung jawab kita sebagai siswa. Nah, kita bisa ngambil peran seperti itu. Jangan malah kita yang ikut setuju dengan mereka, atau bahkan lebih parahnya kita yang mengompori teman-teman kita untuk tidak mengerjakannya. Nah, itu bahaya. Seperti itu. Jadi kita diperumpamakan seperti garam, seperti itu.
Jadi kalau fungsi garam itu untuk mencegah pembusukan, nah dalam konteks kehidupan kita juga seperti itu. Nah yang kedua, memberikan rasa. Makanya ada istilah kalau tanpa garam kurang lengkap atau kurang enak seperti itu. Nah kita juga sebagai orang Kristen, kita harus memberikan rasa di lingkungan yang saat kita tempati. Memberikan rasa itu berarti sesuatu yang biasa atau kurang enak, dengan kehadiran kita memberikan sesuatu yang berbeda. Berarti artinya mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Ini mirip dengan yang konsep pembusukan tadi. Jadi dengan kehadiran kita, kalau melihat teman-teman ada kita, aduh rasanya senang sekali gitu. Saat kita misalnya nggak masuk di kelas, kalau nanti udah kelas normal ya, kalian dicariin sama teman-teman kalian, kok nggak ada si ini nih. Banyak orang yang merasa kehilangan. Jangan sampai kita nih yang malah dipengaruhi oleh lingkungan kita. Saat kita nggak masuk malah, bagus lah nggak masuk, soalnya berisik, soalnya suka gangguin. Nah jangan seperti itu. Kita sebagai orang Kristen harus memberikan rasa. Misalnya dalam kelompok belajar udah pada pesimis, ya kalian memberikan rasa optimis pada kelompok kalian gitu. Bisa dimulai dari lingkup yang paling kecil dalam pertemanan kalian. Mungkin ada kalian punya 2-3 orang geng gitu. Nah misalnya ada teman kalian curhat, kalian ada di posisi mau mendengarkan, mau memberikan saran yang baik. Jangan sampai malah kalian yang mengompori, udahlah kayak gini aja. Jangan sampai seperti itu. Nah pada ayat yang tadi sudah kita bahas, saya baca ulang ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saat si predikat yang melekat itu tidak berfungsi, kita tidak ada gunanya. Sama seperti garam. Coba kalian bayangin, kalau garam tidak memberikan rasa asin, yang ada gunanya kan? Nah sebenarnya konsep itu bisa kita pakai sebagai orang Kristen. Kalau sebenarnya saat saya orang Kristen, saat kita tidak berdampak, berarti sebenarnya kita tuh nggak ada gunanya. Seperti itu. Malah memberikan hal-hal yang negatif begitu. Nah, jadi saya ada satu literatur yang pernah saya baca dalam pelajaran IPA. Mungkin nanti teman-teman IPA bisa mengecek itu. Jadi saat garam itu menjadi asin, dia bukan hanya tidak berguna, tapi saat garam yang tidak asin itu ada di tanah-tanah, dia akan merusak si tanah itu. Jadi coba kalian bayangkan, sudah tidak berguna, dalam arti tidak memberikan dampak, yaitu rasa asin. Yang berikutnya adalah malah memberikan dampak yang negatif, yaitu tanahnya menjadi busuk. Nah, seperti itu juga dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak menghidupi menjadi panggilan kita dalam garam dan terang, ditambah kita malah merusak lingkungan sekitar kita. Kayak gitu. Nah, ini di dalam kalian dalam masih mencari jati diri, masih membutuhkan pengakuan dari teman-teman kalian. Terkadang kalian menghalalkan segala cara untuk diterima di geng itu misalnya. Misal di geng itu yang cowok-cowok pada ngerokok, kalian berusaha menjadi sama agar bisa diterima teman-temannya. Padahal seharusnya kita punya pendirian sendiri. Kalau kita harus memberikan dampak yang positif. Gitu. Ada teman-temannya yang ngerokok ikutan, teman-temannya bolos pelajaran ikutan, atau kalian ada pelajaran kelas online, kalian malah sengaja untuk tidak aktif pada mengikuti pelajaran online itu. Padahal saat kita sudah tahu kalau diri kita adalah garam dan terang, harusnya hal-hal baik yang keluar dari tingkah laku kita, bukan malah sebaliknya. Seperti itu.
Jadi kita harus mengaplikasikan dari lingkungan yang terkecil saja untuk menjadi garam, menghidupi garam, menjadi garam dan terang dunia itu. Coba kita buka pada 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasih, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Jadi jangan mikir kalau tar aja lah berbuat baiknya kalau udah gede, sekarang mah nikmati dulu aja kenakalan. Jadi kita tidak mengajarkan itu. Jadi kita harus menjadi dampak yang baik dari kita masih muda seperti ini. Begitu. Semoga firman ini bisa sama-sama kita lakukan bersama-sama untuk menghidupi garam dan terang itu sendiri. Terima kasih.